kami saat ini lagi memfokuskan kepada satu bisnis, gitu ya, satu bisnis. Bisnisnya ini begini, ini ngomong bisnis dulu, udah lah geopolitik nantilah. Lu nggak bikin kaya, ini bikin lu kaya, gitu ya. Saya tuh merasa bahwa teman-teman dari 1.000 orang, kalau kita ketemu 1.000 orang, maka hanya 17% mereka yang entrepreneur atau pengusaha atau UKM dan lain sebagainya. Sisanya mereka adalah pegawai, sisanya mereka adalah profesional, mereka dengan berbagai profesi, gitu ya. Jadi saya kepikir, nah teman-teman sekarang banyak yang di rumah, mungkin menjadi jangka panjang ini di rumahnya, menjadi sebuah kebiasaan baru. Gimana cara di rumah bikin duit? Itu nomor satu. Yang kedua adalah, dulu kira-kira 4-5 tahun yang lalu teman-teman ingat, kalau kita ngiklanin di Facebook atau kita ngiklanin di IG gitu ya, IG mungkin belum sekencang masih Facebook lagi ya, terus atau Google Ads gitu ya, pakai Google. Itu kalau kita ngeluarin 1 juta, kita rata-rata dapat 4 juta salesnya gitu ya. Ini sekedar nginget nih. Saya tahu otak teman-teman tadi masih kebakar urusan bernegara, tapi kita bisnis adalah realita. Yang bayar rekening kita tanggal 20 ya bisnis gitu. Kalau politik itu nggak tahu dapat duitnya dari mana. Karena dapat duit dari politiknya nggak enak kayaknya, dari jabatan, dari nggak keren gitu ya. Oke, balik lagi. Kalau dulu kita mengiklan 1 juta, itu biasanya dapat 4 juta gitu. Itu pengalaman. Jadi kita ngutik naruh 1 juta dapat 4 juta, 1 juta dapat 4,5 juta, kira-kira. Tapi semakin orang sadar dan tahu apa yang terjadi, semakin banyak orang pasang iklan. Ternyata sekarang masang 1 juta nggak bisa 4 juta atau 5 juta lagi. Sekarang masang 1 juta paling top 3 jutaan gitu ya. Sehingga ditambah produk kita kurang untung. Bahkan saat ini kita ngiklan 1 juta, paling omsetnya 1 juta juga. Jadi makin berat karena pasarnya crowded, orang makin banyak ngiklan gitu ya, makin banyak ngiklan. Ternyata pasar itu ketat sekali. Kita lagi mikir, kayaknya ada cara yang powerful nih. Saya lihat anak-anak muda generasi milenial dan generasi Z ini punya kelebihan dibandingin generasi saya, generasi kolonial. Kalian itu baik, suka nge-share. Apa aja nge-share? Lucu nge-share, lucu komen, gitu ya. Jadi saya pikir budaya ini budaya baik nih, dan orang Indonesia tuh budaya givingnya, budaya memberinya tuh baik banget gitu ya. Saya pikir kenapa nggak dimanfaatin? Jadi kalau teman-teman nge-share, gratis aja kita nge-share. Kalau nge-share-nya dibayar 2.000, mungkin lebih seru nih. Kita bicara bukan angka yang aneh, bukan 200 juta gitu ya, 2.000, 3.000 gitu ya. Nah, satu sisi teman-teman yang punya produk tadi, katakanlah saya punya jamu gitu, saya mau jual, yang dulu saya taruh 1 juta nggak bisa jualan, kenapa nggak saya taruh juga di sosial media teman-teman? Jadi saya ini punya program nunggangi sosial media. Jadi bukannya membuat, saya bukan kepikiran sama teman-teman, bukan mau membuat new platform, tetapi memanfaatkan Wave. Jadi tetap di Facebook, tetap di IG, tetap di Facebook, tetap di IG. Cuman kita menggunakan platform, algoritmanya Facebook kita buka. Jadi kalau kita ngiklanin 500.000 aja, karena yang ngiklanin teman-teman sendiri, untuk mendapat 4 juta jauh lebih kena. Itu kita lagi nyoba. Nah, teman-teman kalau Anda punya produk, masuk ke www.viralmu.id ya. Di viralmu.id produk Anda masukin, yang biasa Anda taruh 5 juta iklan, 2 juta iklan, 1 juta iklan, coba 300.000 aja gitu ya. Coba 300.000, dan terus Anda kasih, kalau yang nge-share ada yang kasih 1.000, ada yang kasih 2.000, sekarepmu. Teman-teman anggap ini jadi peluang. Nah, di satu sisi Anda bisa menjual dengan lebih murah, di sisi lain teman-teman yang lagi leyeh-leyeh tadi bisa dapat income karena nge-share. Ini adalah Viralmu. Jadi saya harap tadi setelah dapat ilmu, saya bilang saya mau jualan, dan disinilah saya pengen membantu UKM supaya mereka biaya iklannya turun, dan membagi ini kepada teman-teman supaya dapat income. Ya, besar kecil urusan nanti, besar kecil. Jadi sabar. Oh, saya yakin Anda nggak akan jadi bilioner dengan rekening 12 digit dengan memviralkan. Berapa yang harus diviralkan gitu ya. Tapi ini adalah momen untuk saling menolong, antara UKM saling tolong gitu ya. Nah, algoritma kita menarik. Ini yang sistem yang saya bilang bahwa kita punya sistem yang di-share ini, dia otomatis hanya mencari lokasi yang terdekat dengan warteg. Misalnya warteg A gitu, di-share sama temennya, itu di-share hanya untuk daerah situ doang. Kita udah tahu cara